Assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Muhammad Arya Salsabila, NPM 1 dari kelas Paralel D. Di sini saya akan menjelaskan program operasi matriks menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke, langsung saja. Pertama kita buka text editornya. Di sini saya menggunakan text editor Visual Studio Code. Di awal program ini saya membuat docstring atau dokumentasi string atau membuat komentar yang lebih dari satu baris. Cara membuatnya yaitu dengan menggunakan tanda petik 3 di awal dan diakhiri juga dengan tanda petik 3. Di dalam docstring ini saya mengisi informasi seputar pembuatan kode program, yaitu mulai dari nama Muhammad Arya Salsabila, NPM 19081010001, kelas Paralel D, tanggal pembuatan 25 Februari 2020, judul program demo operasi matriks, versi Python 3.8.0, nama file UTS-Alin, kelas D 19081010001 Muhammad Arya Salsabila. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu Python library. Di dalam program ini saya mengimport 3 library dari Python yaitu tkinter, lalu numpy, lalu yang terakhir adalah time. Nah, tkinter sendiri merupakan modul Python yang digunakan untuk membuat aplikasi GUI atau Graphical User Interface atau biasa disebut dengan desktop. Nah, di sini saya mengetikkan from tkinter import bintang, yang berarti bahwa saya mengimport semua modul yang ada di dalam library tkinter. Lalu di bawahnya yaitu from tkinter import message box, yang berarti saya mengimport modul message box yang ada di dalam library tkinter. Lalu yang ketiga yaitu import numpy as np. Maksudnya adalah import numpy dengan nama alias np. Nah, numpy sendiri itu merupakan library Python ya yang digunakan untuk operasi vektor dan matriks. Numpy juga sering digunakan untuk data science. Lalu yang terakhir adalah import time. Library time ini digunakan untuk mengetahui waktu dan tanggal dari komputer ataupun laptop ya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke bagian GUI layout. Nah, di bagian ini berisi tentang pengaturan GUI-nya, yaitu pertama kita mengisi variabel root dengan fungsi tk bawaan dari tkinter, lalu kita mengatur lebar dan tingginya yaitu 500 x 500. Untuk lebih jelasnya akan saya tunjukkan gambarnya. Jadi seperti ini. Sebentar. Nah, jadi 500 x 500 ini. Lalu icon bitmap ini mengambil ikonnya yaitu seperti ini. Lalu titelnya saya beri nama saya garis miring npm yaitu ini. Lalu kita configure backgroundnya yaitu dengan warna ini, warnanya seperti hitam agak kebiru-biruan gitu ya. Lalu saya membagi 5 layout di dalam GUI ini. Yang pertama adalah layout tops. Layout tops ini mempunyai lebar 500 dan tinggi 50, yaitu layout topsnya itu berisi demo operasi matriks dan tanggalnya ini. Lalu untuk frame 1 atau F1 ini punya lebar 500 dan tinggi 100 dengan pad Y ini merupakan margin dari sumbu Y, yaitu punya 2 parameter. Yang pertama adalah ini margin atas dan ini margin bawah. Jadi frame 1 ini punya margin atas. Frame 1 itu yang ini, yang matriks A, matriks B sampai sini satu kotak ini. Nah, itu margin atasnya antara tanggal sampai ke sini ini 16, lalu margin bawahnya 0. Lalu yang frame 2
Frame 2 itu adalah yang button ya, kumpulan button ini. Jadi dia punya lebarnya sama seperti layout atasnya, yaitu 500 dan 100. Lalu dengan margin atas 32, jarak ini ke sini 32. Oke, lalu margin bawahnya 0. Lalu frame 3 adalah yang ini, kolom entry matriks A dan matriks B. Jadi dia punya lebar ini ke sini 500 dan tingginya ini ke sini 100. Terus dia punya margin atas 32. Begitu, dan margin bawahnya 0. Lalu yang frame 4 ini merupakan ini hasil dari penjumlahan matriks, atau frame 4 ini isinya hasil dari penjumlahan operasi semua matriks begitu. Jadi dia lebar dan tingginya sama seperti layout sebelumnya, dan dia juga mempunyai margin atas ini sebesar 32 gitu. Lalu bagian selanjutnya adalah fungsi, tapi saya tidak akan menjelaskan fungsinya terlebih dahulu. Tapi saya akan menjelaskan GUI layout-nya lagi yang tops. Nah, GUI layout yang tops terlebih dahulu. Jadi sebentar. Nah, seperti ini saja. GUI layout tops. Nah, GUI layout tops ini terdiri dari local time. Nah, local time ini adalah sebuah variabel yang saya isi dengan fungsi time. Ini adalah fungsi untuk mengambil waktu lokal saat program dijalankan. Yang ini tadi, maaf. Nah, yang ini local time-nya. Nah, lalu ini ada title, yaitu judulnya. Lalu title dalam tag-inter itu untuk menampilkan teks itu merupakan widget label namanya. Lalu grid ini untuk mengatur posisinya. Lalu tops ini berarti dia diletakkan di dalam layout tops, begitu. Dan date ini untuk menampilkan ini waktu lokalnya, dan teksnya itu local time-nya tadi. Nah, selanjutnya kita masuk GUI layout frame 1. Nah, frame 1 ini berisi ini tadi ya. Matriks A sampai ini terdiri dari label matriks A ini frame 1. Terus matriks B scalar K itu namanya label, ini label. Lalu kita atur posisinya dengan grid. Lalu yang selanjutnya yaitu entry-nya ya. Entry label baris ini namanya entry, kotak gini, kotak untuk inputan. Ini juga entry, ini entry, ini entry, ini entry juga. Semuanya diatur di sini. Lalu di dalam frame 1 ini terdapat dua button generate dan button destroy. Nah, ini button generate dan button destroy. Lalu di sini juga mengisi nilai awalnya dengan 0. Mengisi nilai untuk baris matriks A-nya 0, kolom matriks A-nya 0, baris matriks B-nya ini 0, lalu kolom matriks B-nya ini 0, dan juga nilai skalarnya 0. Lalu yang selanjutnya yaitu GUI layout frame 2. Nah, frame 2 ini terdiri dari kumpulan button ini. Ada 7 button di dalamnya, yaitu button save, button delete, button penjumlahan, button pengurangan, button perkalian, button determinan, dan button perkalian skalar. Nah, button ini terletak di frame 2 atau layout F2. Lalu kita beri command save. Maksudnya di sini adalah ketika button ini diklik, maka dia akan memanggil fungsi save. Nah, lalu begitu juga dengan button delete. Ketika dia diklik, dia akan memanggil fungsi delete. Button add atau penjumlahan ketika diklik akan memanggil fungsi add.
dan begitu juga untuk button-button lainnya. Lalu selanjutnya yaitu adalah main loop window tkinter. Main loop window tkinter di sini adalah root.mainLoop fungsi ini ya. Fungsi ini digunakan agar ketika di run, program itu akan menjalankan aplikasi desktopnya ini. Nah, akan berjalan terus dan tidak akan terclose atau tertutup dengan sendirinya. Jadi GUI atau desktopnya ini akan tertutup ketika kita memencet tombol silang ini atau close ya. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi-fungsinya, yaitu di bagian function terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 function totalnya di dalam bagian function ini. Oke, kita mulai dari yang awal yaitu generate. Function generate ini adalah function yang dipanggil ketika button generate ditekan. Di dalamnya terdiri dari try dan except. Oke, try dan except ini dinamakan dengan handling exception. Itu cara kerjanya hampir mirip dengan statement if else, yaitu pertama kita akan mencoba mengerjakan semua blok kode program yang ada di dalam fungsi try. Jika memenuhi, maka except tidak akan dikerjakan. Tetapi jika yang di dalam fungsi try ini tidak terpenuhi, maka dia otomatis akan lanjut ke except dan mengerjakan yang ada di except ini. Jadi yang ada di dalam except ini pertama adalah mengubah nilai state button. Jadi yang tadinya button generate normal, yang tadinya button generate itu tidak disable jadi tetap normal. Lalu save yang tadinya normal jadi disable, terus destroy yang tadinya normal tetap disable. Begitu. Lalu kita menampilkan message box karena try ini tidak bisa dikerjakan. Lalu except. Nah, except ini di dalamnya mengandung message box, so informasi mohon isi data dengan benar. Begitu. Lalu yang di dalam kode try, yaitu yang pertama ada mengubah nilai state button. Jika berhasil, maka generate-nya akan di-disable yang tadinya normal. Lalu save-nya yang tadinya disable jadi normal, yang destroy tadinya disable jadi normal, begitu. Lalu di sini saya mendeklarasikan variabel global untuk m, n, dan rows1. Tujuannya dari variabel global adalah agar variabel tersebut bisa diakses di luar fungsi generate. Maksudnya bisa diakses di fungsi-fungsi lainnya, begitu. Jadi itulah fungsinya dari variabel global. Nah, untuk M dan N ini mengambil dari nilai ini tadi ya. ERA itu adalah row entry row A, itu ERA. Jadi mengambil nilai ini kita convert menjadi integer nilainya, yaitu jadi M itu adalah barisnya, sedangkan N itu adalah kolomnya. Seperti ini. Kita convert jadi integer karena basicnya saat mengetikkan di sini adalah string. Lalu kita membuat judul matriks A dan mengatur posisinya. Nah, membuat judulnya itu di sini title A dengan fontnya Arial, size-nya 9. Terus ininya stylenya bold. Lalu diletakkan di F3 ya. F3 ini F3 dan atur posisinya di sini. Setelah itu kita membuat entry untuk matriks A sesuai masukan dari pengguna. Nah, jadi jika di sini kita isikan 3 misalnya, kita 3 terus kita pencet generate. Lalu ini akan muncul kotak atau kolom entry sesuai jumlah inputan baris dan kolomnya, yaitu 3 kali 3 begitu. Jadi untuk membuat ini saya menggunakan list rows 1, terus dilakukan perulangan i dalam range sebanyak barisnya, lalu membuat columns 1 atau choice 1 ini list juga, lalu dilakukan perulangan j sebanyak ini kolomnya n. Nah, untuk lalu membuat widgetnya ini
get entry itu kolom ini ya, lalu diatur posisinya agar bisa seperti ini, berdekatan seperti membentuk matriks. Lalu ini list calls 1 akan ditambahkan entry-nya tadi, entry ini, kotak putih ini ditambahkan ke dalam list columns calls 1 ini, lalu calls 1 ini ditambahkan ke dalam list rows 1. Jadi dia akan membuat entry sebanyak 1, misalkan 3 ya, ini 1 dimasukkan ke calls 1. Terus yang kedua ini dimasukkan ke calls 1. Terus yang ini juga dimasukkan ke calls 1 karena J-nya sudah sama dengan jumlah ininya 3, maka dia keluar dari perulangan ini dan mengerjakan yang I, yaitu rows 1 append calls 1. Nah, ini berarti yang calls 1 ini tadi kan udah berisi 3, akan dimasukkan ke sini, seret. Nah, begitu. Jadi membuat satu ini, lalu ini, sehingga bentuk matriks. Selanjutnya adalah mendeklarasikan variabel global dan mengambil nilai P dan Q. P dan Q ini adalah nilai dari baris dan kolom dari matriks B-nya ya. Lalu ada if statement. Jadi bila nilai baris dan kolomnya ini diisi, berarti otomatis P dan Q-nya kan lebih dari 0, maka ini tadi akan dikerjakan dan ini akan terbentuk. Seperti itu. Lalu ini global K, dan ini adalah untuk mengambil nilai K-nya yang ini ya, skalarnya ya. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke fungsi berikutnya yaitu destroy. Nah, di dalam fungsi destroy ini pertama kita akan mengubah nilai state button seperti yang saya jelaskan tadi. Delete akan jadi disable yang tadinya normal, add akan menjadi disable juga yang tadinya normal, dan begitu juga seterusnya. Lalu di dalam fungsi destroy ini kita akan menghapus value dari widget entry, baris dan kolom pada F1. Oke. Jadi maksudnya di sini adalah menghapus value dari baris dan widget entry itu ini. Jadi value-nya itu yang ini ya. Value itu isinya 3330. Jika kita pencet destroy, maka dia akan di-delete value-nya menjadi 0. Delete semua. Jadi 0 semua nanti, seperti ini. Nah, lalu mengisi baris dan kolom dengan nilai default 0. Ini diisi 0. Nah, diisi 0 semuanya ini jika destroy dipencet. Lalu menghapus semua widget yang ada pada F3. Jadi yang ada pada F3 ini matriks A dan matriks B berserta kolomnya akan dihapus semua, hilang. Lalu yang selanjutnya adalah menghapus semua widget yang ada pada F4 ini dengan perulangan widget destroy. Ya, ini semua dihapus. Yang hasil operasinya itu ada di F4, frame 4. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi save. Fungsi save sama, terdiri dari dua bagian utama yaitu exception handling, try dan except. Di dalam except, dia akan mengubah nilai state button-nya juga, dan dia juga akan menampilkan message box dengan titel informasi, message entry dengan pesan entry matriks masih kosong gitu. Nah, show info ini untuk memberi logo informasi berwarna biru seperti itu ya. Lalu di dalam bagian try ini mengubah nilai state button-nya. Terus ini ada percabangan atau statement if else. Nah, jadi jika nilai P-nya lebih dari 0 dan Q-nya lebih dari 0, atau dengan kata lain baris dan kolom matriks B-nya terisi, maka nilai state button penjumlahan, pengurangan, perkalian akan menyala seperti ini. Lalu determinan dan skalar ini akan mati. Jika skalarnya lebih dari 0,
ini lebih dari 0, maka perkalian skalar ini akan menyala dan determinannya disable. Tapi jika semua persyaratan tidak memenuhi, maka hanya matriks A yang terisi, determinan akan menyala, seperti itu. Lalu kita mendeklarasikan variabel global. Variabelnya adalah A dan B. A di sini maksudnya adalah untuk matriks A dan B adalah untuk matriks B. Lalu kita membuat list dengan nama entries A. Nah, entries A ini untuk matriks A ya. Jadi entries A ini merupakan list yang dimana nanti di dalam list ini akan diisi dengan entry atau elemen nilai ini dari matriks A. Jadi untuk mengambil nilainya yaitu ini mengambil nilai dari kolom entry. Ya, jadi kita lakukan perulangan untuk baris sebanyak ini list rows 1 kan tadi sudah dijelaskan bahwa adalah list kotak, alamat kotak-kotaknya ini, alamat inputannya rows, barisnya berbaris gini ya. Lalu ini kolom per rows. Jadi kalau perulangan kolomnya kolom di dalam barisnya ini. Oke, jadi ini semua 6 min 3 2 1 0 4 5 7 6 itu akan menjadi satu list menyamping seperti ini. Menyamping begini ya, lurus seperti itu. Lalu setelah dalam list yang satu dimensi kan, listnya ini entries A, lalu akan diubah menjadi numpy array dan di reshape sesuai baris dan kolomnya. Jadi variabel A ini akan menampung numpy array dari entries A. Entries A ini tadi ya, elemen matriks A-nya, dan di reshape menjadi MN yang tadinya listnya itu satu dimensi berjajar lurus semua ini terus di sampingnya sini ada ini, di sampingnya ada ini lagi, akan dirubah menjadi numpy array seperti ini. Nah, lalu ada if statement. Nah, jika nilai P dan Q-nya lebih dari 0 atau ini kita isi lebih dari 0 saat kita generate, maka kita juga akan membaca dan mengambil nilai ini dimasukkan ke list B, ke list entries B maksudnya, lalu kita reshape ini dan kita jadikan numpy array, lalu kita masukkan ke variabel B, begitu. Lalu selanjutnya adalah fungsi delete ya. Fungsi delete ini berfungsi untuk menghapus value dari widget entry pada F3. Menghapus value berarti frame 3 kan yang ini matriks A dan matriks B ya. Lalu kita menghapus value-nya, jadi 0 min 3 2 1 0 4 ini hilang, dihapus, jadi kotak ini kosong, semua kotak putih ini kosong. Lalu kita menghapus semua widget yang ada pada F4. Nah, jadi perhatikan ya, kalau value yang dihapus berarti nilainya, kalau widgetnya berarti semuanya yang putih maupun entry widget dan label widgetnya, termasuk value-nya juga kita hapus, begitu. Lalu yang selanjutnya adalah fungsi add atau penjumlahan. Nah, fungsi penjumlahan ini diawali dengan handling exception. Yang pertama yaitu kita lakukan try. Di dalam blok try sendiri terdapat statement untuk penjumlahan matriks. Nah, penjumlahan matriks di sini adalah penjumlahan numpy array yang sifatnya adalah element based operation. Nah, element based operation itu merupakan merupakan operasi yang melibatkan antara suatu elemen dengan elemen lainnya satu per satu. Jadi misal 6 ditambahkan dengan 1.
lalu min 3 ditambahkan dengan min 9, seperti itu. Jadi per elemennya dijumlahkan satu persatu, itu namanya element wise operation. Jadi hasil penjumlahan antara numpy array A dan B disimpan ke dalam matriks C. Tapi jika tidak dapat dilakukan penjumlahan, maka dia akan langsung mengeksekusi blok program yang ada di dalam except ini, yaitu menampilkan message box dengan show info, lalu titelnya adalah syarat, dan message-nya adalah ordo kedua matriks harus sama. Lalu selanjutnya itu menghapus semua widget yang ada pada F4, yaitu ini, widget yang ada F4 dihapus semua. Lalu kita dibersihkan maksudnya ya. Lalu kita membuat widget label A plus B pada F4 dan mengatur posisinya. Nah, labelnya ini dengan font ini, teksnya A plus B, backgroundnya ini, dan foregroundnya ini ya. Foreground ini untuk warna tulisannya, backgroundnya ya background belakangnya itu. Grid ini untuk mengatur posisinya. Nah, ini label A plus B, ini label A plus B. Mengatur posisi dan mengisi widget entry matrix J lah. Ini untuk membuat yang ininya, yang kolom dan entry matriksnya. Jadi misalkan for I in range len C sama for J in range len C 0. Jadi len C ini maksudnya adalah perulangan sebanyak barisnya, dan ini adalah perulangan sebanyak kolom matriksnya, begitu. Lalu kita membuat entry-nya seperti ini. Entry yang putih ini ya, kita atur posisinya agar dia menyamping seperti ini. Jika J-nya sudah selesai, maka perulangan I dia pindah baris ke bawahnya, begitu. Lalu insert ini adalah juga mengisi yang awalnya tadi kita buat kosong, lalu kita isi dengan hasil penjumlahannya tadi C, elemennya sesuai baris dan kolom perulangannya. Jadi misalkan ini tadi 61, berarti kan hasilnya 7. Kita buat satu kotak di sini dan kita langsung isi 7, lalu kita buat di sampingnya lagi kosong, terus kita isi 12, min 12 maksud saya. Lalu sampingnya juga seperti itu dan ke bawah seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah fungsi subtract. Nah, subtract ini adalah fungsi pengurangan. Ini akan dipanggil ketika button subtract dipencet atau button pengurangan dipencet ya. Jadi pertama tetap sama seperti fungsi penjumlahan sebelumnya, kita gunakan try dan except. Jadi kita lakukan pengurangan antara matriks A dan matriks B, lalu disimpan ke dalam matriks C. Nah, pengurangan ini tetap menggunakan pengurangan numpy array, di mana sifatnya adalah element wise operation. Lalu jika tidak bisa dilakukan pengurangan, maka dia akan menjalankan blok kode yang ada di except ini. Lalu di dalam except dia akan menampilkan message box dengan show info, title, syarat, terus message, ordo kedua matriks harus sama. Lalu selanjutnya adalah menghapus semua widget yang ada pada F4. Ini dihapus semua. Lalu kita membuat widget label A min B pada F4 dan mengatur posisinya. Nah, label itu yang ini ya. Jadi ini kan screenshotnya untuk yang penjumlahan. Jadi kalau yang ini A min B, berarti nanti di sini adalah A min B. Lalu kita atur posisinya tetap di sini ya. Lalu di ini sama seperti yang tadi, kita membuat ini kolom untuk entry setiap elemen dari matriks C hasil pengurangannya tadi, dan diisikan ini tadi hasil pengurangannya tadi, begitu. Lalu kita akan masuk ke fungsi selanjutnya yaitu multiply. Multiply ini adalah perkalian matriks, dan dia juga dipanggil ketika button matriks di button perkalian dipencet atau diklik ya. Tetap sama, ini menggunakan handling exception yaitu try
Yang pertama yaitu kita masukkan variabel C dengan hasil perkalian A dan B. Nah, untuk perkalian A dan B ini kita menggunakan fungsi dari NumPy, yaitu NP yang berarti NumPy. Ini nama alias NumPy ya, seperti yang saya jelaskan di atas tadi bahwa saya mengimport library NumPy dengan nama alias NP. Lalu ini dot, lalu dot ini adalah perkalian dot ya, dot product of two array, begitu. Ini adalah yang dikalikan yaitu matriks A dan B, begitu. Jadi jika tidak dapat dijalankan ini, maka dia akan mengeksekusi blok program yang ada di dalam except ini. Nah, di dalam except ini kita menampilkan message box dengan titel syarat. Message-nya yaitu jumlah kolom matriks A sama dengan jumlah jumlah baris matriks B, atau ordo kedua matriks harus sama, begitu. Lalu kita menghapus semua widget yang ada pada F4 seperti yang tadi, yaitu ini kita hapus semua. Lalu kita membuat widget label A kali B. Jadi di sini adalah A kali B. Begitu, lalu kita membuat dan mengatur posisi dan mengisi widget entry matriks C. Nah, kita membuat ininya sesuai dengan jumlah baris dan kolom matriks C dan mengisinya sesuai elemennya, begitu. Lalu kita pergi ke fungsi selanjutnya, yaitu determinan. Untuk mencari determinan juga sama, kita pertama menggunakan try dan except dulu, yaitu di dalam blok kode try ada variabel D yang kita isikan dengan hasil determinan matriks A ya. Nah, untuk mencari determinan kita juga menggunakan fungsi dari NumPy, yaitu np.linalg. Linalg ini merupakan singkatan, kepanjangannya yaitu ini linear algebra ya. Jadi lalu kita dot lagi, det ini merupakan determinan dari suatu array atau NumPy array atau matriks begitu. Lalu A ini merupakan parameternya yaitu matriks A begitu ya. Lalu np.linalg.det A ini kita bungkus dengan fungsi round dari Python. Round ini fungsinya untuk membulatkan bilangan desimal begitu. Jadi kita bulatkan hasilnya yang mendekati angkanya jika angkanya terlalu jelek begitu ya. Jadi gitu, fungsi round ini adalah untuk membulatkan bilangan. Lalu kita masukkan ke dalam variabel D. Jadi D ini adalah variabel yang menampung nilai determinan dari matriks A begitu. Lalu selanjutnya adalah except. Nah, except ini di dalamnya berisi message box dengan titel syarat dan message-nya yaitu jumlah baris dan kolom harus sama. Karena apa? Karena untuk mencari determinan kita harus menggunakan matriks bujur sangkar. Jadi baris dan kolom matriksnya itu harus sama begitu. Lalu selanjutnya yaitu menghapus semua widget yang ada pada F4. Ini dihapus semua. Selanjutnya kita membuat widget label data. Nah, widget label data itu jadi jika determinan ini nanti akan hilang ya. Akan terganti jadi tulisan data di sini. A plus B ini akan diganti data begitu. Lalu ada entry determinan. Jadi di sebelahnya data ini ada kotak kayak gini entry. Nah, itu kotaknya untuk menampung nilai dari determinannya. Nah, di sini kita masukkan kotak tersebut dengan nilai determinannya. Yang awalnya tadi kotak itu 0, jadi kita isi dengan determinannya begitu. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi perkalian skalar. Fungsi skalar ya. Kita langsung menggunakan variabel C, kita isi dengan hasil perkalian matriks A kita kalikan dengan K. Lagi-lagi ini menggunakan
element wise operation. Jadi setiap elemen atau entry yang ada di dalam matriks A kita kalikan dengan koefisien K, begitu. Selanjutnya kita menghapus semua widget yang ada pada F4, sama ini semua dihapus yang pada F4 ya. Lalu kita membuat dan mengatur posisi serta mengisi widget entry matriks C. Jadi kita membuat ini ya, widgetnya, entry-nya, lalu kita isi sesuai hasil dari perkalian skalarnya, yaitu C. Tadi kan menampung perkalian skalar, jadi kita isi sesuai baris dan kolomnya dengan perulangan ini tadi. Oh ya, maaf kelewatan, ini adalah widget label A kali K. Nah, ini nanti akan digantikan A kali K, bukan A plus B lagi. Seperti itu. Jadi, agar lebih paham lagi, kita langsung coba jalankan saja kode programnya ya. Untuk menjalankannya, kita bisa pencet di sini tombol run Python file in terminal ya. Kita tunggu sampai keluar hasil desktopnya. Nah, ini dia sudah keluar. Ini saya simpan saja supaya lebih enak dilihatnya. Lalu saya akan buka file laporannya agar kita bisa melihat soalnya untuk membuktikan apakah program ini bisa berjalan dan menghasilkan perhitungan yang valid begitu. Kita buka dulu file laporan programnya. Nah, ini ya. Kita kesampingkan begini agar tidak makan banyak tempat. Oke. Kita langsung ke perhitungan manualnya saja. Nah, di sini saya akan coba isikan 3 ya. Lalu 3 sesuai soal ini kan matriks A-nya berordo 3 kali 3 dan B-nya juga 3 kali 3. Jadi kita isikan 3 saja di sini. Skalar K-nya tetap kosong. Lalu kita pencet button generate-nya ya. Generate, nah ini akan muncul kolom entry untuk matriks A dan B. Lalu kita isikan di sini sesuai soal yang di sini ya. Jadi kita isikan. Nah, setelah terisi semua seperti ini, lalu kita akan memencet save. Nah, setelah save dipencet, maka button penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan delete akan menyala. Karena di soal ini kita disuruh untuk menentukan penjumlahan antara matriks A dan B, maka kita akan tekan penjumlahan seperti ini ya. Nah, ini hasilnya. Jadi penjumlahan antara A dan B. 6 tambah 1 yaitu 7, min 3 ditambah min 9, 12. Sama ya hasilnya. Ini dengan yang ini. Jadi program ini benar-benar valid. Lalu kita lanjut ke soal yang kedua. Karena di sini matriks A dan B-nya sama-sama berordo 3 kali 3, maka kita tidak usah mendestroy, kita cukup delete saja. Dan ini akan muncul seperti ini lagi, kosong dari awal. Jadi kita tidak usah mengisikan ini lagi, karena ininya sama ya. Langsung kita isikan saja sesuai yang di soal ini. Lalu berikutnya yang matriks B.
Nah, jika sudah seperti sebelumnya, kita tekan save. Lalu karena ini pengurangan, ya kita pencet button pengurangan. Nah, ini akan keluar hasilnya, yaitu hasil pengurangan matriks A dan B. Min 2, ini juga sama min 2, min 1, ini juga min 1, 2 juga 2. Jadi terbukti ya, hasilnya juga sama, berarti valid. Lalu yang ketiga, yaitu perkalian skalar. Nah, karena di sini skalarnya belum diisi, maka kita destroy, kita inisialisasi dari awal. Di sini matriks A-nya berordo 4 kali 4, maka kita isikan di sini barisnya 4, kolomnya juga 4. Lalu skalarnya di sini 2, kita isikan juga 2. Lalu kita generate. Nah, ketika matriks B-nya ini 0, maka B-nya tidak akan dibuat. Seperti itu ya teman-teman. Lalu kita isikan matriks A-nya 1. Nah, seperti ini. Lalu kita pencet save. Nah, kita akan lihat, yaitu button perkalian skalar akan menyala. Mengapa hanya perkalian skalar? Karena sesuai percabangan yang sudah dijelaskan di program tadi, jika matriks A dan B terisi, maka penjumlahan pengurangan perkalian akan menyala. Tetapi jika matriks A dan skalar yang terisi, maka perkalian skalar yang akan menyala. Tapi jika hanya matriks A saja, maka yang menyala hanyalah determinannya. Seperti itu. Lalu kita pencet ini perkalian skalar. Nah, inilah hasilnya. Kita lihat, kita bandingkan hasilnya. 2 sama 2, 0, 8, 4, sama ya. Dan seterusnya juga sama. Berarti programnya valid, betul. Lalu kita lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu perkalian matriks. Kita destroy saja karena kita butuh matriks B di sini. Lalu kita inisialisasikan baris dan kolom matriks A-nya, yaitu 3, matriks B-nya juga 3 dan 3. Lalu kita generate buttonnya. Kita generate. Setelah kita generate, lalu akan muncul seperti ini, dan kita akan isikan matriks A dan matriks B-nya. Matriks A-nya yaitu min 1, 0, 3, 2, 1, 0, lalu 0, 2, 1, min 1. Begitu. Lalu untuk matriks B-nya yaitu 2, 1, 2. Lalu yang ini juga 2, 1, 2. Lalu selanjutnya itu 5, 6, 7. Oke, 5, 6, 7, begitu. Lalu kita pencet button save. Kita pencet perkalian. Ini perkalian matriks ya. Kita pencet. Nah, keluar hasilnya A kali B. Matriks A kali B hasilnya adalah 13, 17, 19. Sama seperti ini. Begitu juga seterusnya. Berarti terbukti bahwa program ini valid, gitu ya. Lalu kita akan lanjut ke soal berikutnya, yang terakhir yaitu determinan. Determinan gitu ya. Oke, kita destroy saja. Semuanya kita isikan matriks A-nya. Ini berordo 3 kali 3, lalu kita generate. Lalu kita isikan elemen matriksnya, min 4, 5, 2, 0, min 2, 4, min 1, min 6, dan yang terakhir adalah 3 ya. Lalu kita save. Yang menyala dari determinan sesuai percabangan tadi. Jika hanya matriks A yang terisi, maka ketika di save, determinan yang akan menyala. Kita tekan button determinannya seperti ini.
dan hasil determinan dari matriks A adalah minus 96,0. Nah, kita cek di sini yaitu min 96. Berarti terbukti juga bahwa hasilnya adalah valid. Oke, teman-teman. Jadi, berikutnya akan saya jelaskan message box ya. Jadi, di saat penjelasan program, saya juga telah menjelaskan. Jadi, begini. Kita destroy saja mulai dari awal. Jika ini 0 semua, lalu kita pencet generate, maka akan tampil message box seperti ini. Mohon isi data dengan benar, karena matriks A-nya 0 semua, B-nya 0 semua, K-nya 0 semua, itu tidak boleh. Karena dalam program ini yang minimal terisi adalah matriks A, agar tidak muncul message box seperti ini. Lalu jika kita isikan di sini 2, di sini 2, lalu matriks B-nya 3 kali 3 ya, kita generate. Kita isikan ngawur saja yang ini sebagai contoh untuk menampilkan message box-nya. 1 semua begitu. Yang ini juga 2 semua ya. Kita save lalu kita lakukan penjumlahan. Ini tidak bisa karena apa? Karena untuk operasi penjumlahan ordo kedua matriks itu harus sama. Begitu juga dengan pengurangan. Syaratnya sama dengan penjumlahan tadi. Kedua matriks ordonya harus sama ya. Lalu bagaimana dengan perkalian? Jika perkalian maka message box yang akan tampil yaitu seperti ini. Jumlah kolom matriks A, kolom ini sama dengan jumlah baris matriks B. Barisnya ini. Nah ini kan tidak sama. 2 sama 3 berarti tidak bisa dikalikan. Atau ordo kedua matriks harus sama, atau ordonya sama. Jika ini 2 kali 2, ini juga harus 2 kali 2 baru bisa dilakukan. Lalu bagaimana jika saya ini delete semua value-nya, kita isikan 1 semua di matriks A, lalu matriks B belum kita isi, kita save. Tidak bisa karena masih ada entry di dalam matriks B yang kosong. Jadi inilah message box-nya seperti itu. Selanjutnya kita akan coba yang determinan. Jika kita isikan di sini 2, lalu kolomnya kita isikan 3, kita generate, lalu kita isi 1, 2, 3, 4, 5, 6 begitu ya teman-teman. Lalu kita save, lalu kita tekan determinannya di sini. Nah, akan muncul message box dengan judul syarat, dan ini info maksudnya ya. Jadi jumlah baris dan kolom harus sama. Karena apa? Untuk melakukan operasi determinan, jumlah baris dan kolom suatu matriks itu harus sama. Atau dengan kata lain, untuk mencari determinan itu harus matriks bujur sangkar, seperti itu. Nah, jadi kan ini 0. Oke, kita destroy saja. Nah, jadi itulah program yang saya buat menggunakan bahasa pemrograman Python, yaitu berupa aplikasi operasi matriks dengan GUI atau Graphical User Interface, atau biasa kita sebut dengan desktop. Seperti itu ya, teman-teman. Videonya telah selesai. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.